warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Nampak ibu nih udah cerah-cerah semua mukanya ya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai 3M. Alhamdulillah pagi ini ibu nampaknya semangat semua ini. Ibu absen dulu sebentar. Sundari Salmedi ada? Ada, Bu, hadir, Bu. Oke, Bunga Salsabila, mungkin tergandara jaringan. Fitria Nurmala, Ada, Bu. Oke, Najwa Anastasia, oke, hadir. Ilham Ramadan sudah hadir. Natasha Aulia, Mutiara Salsabila, Nandini Azara, Hadir, Bu. oke, Abdul Fattah Azafran, Siap hadir, Bu. oke, Mahesti Fadila, oke, Niken Aulia, Hadir, Iya. Bu. Rahmat Arsya. Selanjutnya, semoga hari ini kegiatan kita lancar. Jadi kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan Ketua Kelas Abdul Fattah Azafran membaca doa. Ya, berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadani wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa Iya, selesai. alhamdulillah. Iya, untuk sebelum kita mulai belajar, coba aktifkan kameranya dulu, nah. Ibu mau lihat wajah cantiknya. Hadapkan mukanya ke kamera, kita screenshot dulu, nak. Oke, baik. Mukanya muka ceria semua ini. Pada pertemuan hari ini, sebelumnya juga kita sudah bisa menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode uji titik pojok. Yang ini pertemuan kedua ya, nak. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, dari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda semua dapat menyusun model matematika dari permasalahan yang ada. Kemudian Ananda semua bisa menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan uji titik pojok. Ya, Ibu membagi menjadi 3 kelompok ini. Ya, kelompok 1 Sundari Salmedi, Bunga Salsabila, Fitria Nurmala, Najwa Anastasia, ini kelompok 1. Kelompok 2, Ilham Ramadan, Natasha Aulia, Mutiara Salsabila, Nandini Azara. Kelompok 3, Abdul Fattah, Mahesti Fadila, Niken Aulia, dan Rahmat Arsya. Ini pembagian kelompoknya. Mengerjakan LKPD dengan berkelompok. Ananda semua nanti kelompoknya buat pakai WA group ya. Jadi kalian bisa berdiskusi di situ. Oke, sebelum bekerja, nah coba perhatikan soal ini ya, nak. Ini sebuah perusahaan properti memproduksi 2 macam lemari pakaian, yaitu tipe luxe dan tipe sport dengan menggunakan dua bahan dasar yang sama, yaitu kayu jati dan cat vernis. Untuk memproduksi 1 unit tipe luxe dibutuhkan 10 batang kayu jati dan 3 kaleng cat vernis. Sedangkan untuk memproduksi 1 unit tipe sport dibutuhkan 6 batang kayu jati dan 1 kaleng cat vernis. Biaya produksi tipe luxe dan tipe sport masing-masing adalah Rp400.000 dan Rp280.000 per unit. Untuk 1 periode produksi, perusahaan menggunakan paling sedikit 120 batang kayu jati dan 24 kaleng cat vernis. Bila perusahaan harus memproduksi lemari tipe luxe paling sedikit 2 buah dan tipe sport paling sedikit 4 buah, tentukan banyak lemari tipe luxe dan tipe sport yang harus diproduksi agar biaya produksinya minimum. Ya, jadi kita hari ini menentukan nilai optimum, jadi ada mencari nilai maksimum dan mencari nilai minimumnya. Jadi langkah-langkah untuk pembelajaran kita ini, Ananda semua menyelesaikan permasalahan dengan mengikuti langkah yang ada pada LKPD nanti. Habis itu Ananda semua membuat laporan hasil kerjanya. Habis itu Ananda semua mempresentasikan hasil kerja yang sudah dibuat secara berkelompok. Ya. Oke, nah ini penyelesaiannya. Kita kembali lagi ke sini. Udah buat model matematikanya. Nah, ini kita pisahkan. Fungsi tujuannya adalah, nah tadi kita mau cari keuntungan. Nah, jadi keuntungannya ini 400.000 X ditambah 280.000 Y ya. Jadi fungsi tujuannya ini kita fungsi tujuan, dan tabel di atas didapat fungsi kendalanya adalah sebagai berikut. Nah, ini fungsi tujuannya. Dengan menggunakan model matematika di atas, maka akan dihitung biaya produksi minimum dengan berdasarkan fungsi objektif.
Oke, jadi ini menggambarkan pertidaksamaan di atas pada bidang kartesius ini sama seperti yang dijelaskan Mutiara Salsabila tadi. Jadi ada pertidaksamaannya, kita tentukan titik potongnya. Nah, ini kita temukan. Ini 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 60. Nah, kita buatkan ini jadi sama dengan terlebih dahulu. Jadinya 5x tambah 3y sama dengan 60. Nah, ini kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 12. Untuk yang ini kita misalkan y misalkan 0, maka y-nya sama dengan 20. Diperolehlah titiknya, titik potongnya 0,20 dan 12,0. Pertidaksamaan yang kedua ini, sama seperti tadi. 3x ditambah y sama dengan 24. Maka kalau x-nya yang 0, maka ini kita hilangkan, ini 0, maka y-nya sama dengan 24. Nih, 24. Kalau y-nya yang sama dengan 0, maka x-nya 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. Nah, setelah ini kita buatkan gambar grafiknya. Setelah buat gambar grafik, ini kita tentukan titik-titik pojoknya. Setelah titik pojoknya dapat, kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya, sehingga diperolehlah hasilnya seperti ini ya, dari tampil di atas. Nah, kita masukkan uji titik pojoknya, kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya, sehingga ini kita bisa lihat, nah, yang maksimum yang mana, yang minimum yang mana. Dari sini, kita peroleh ada maksimum dan ada minimum. Nah, kalau di sini yang ditanya adalah biaya minimum ya. Ya, jadi yang minimum ini adalah 4.720.000, sehingga diperoleh produksi minimum perusahaan sebaiknya memproduksi 9 buah lemari tipe Lux dan 4 buah lemari tipe Sport dengan biaya produksi Rp4.720.000. Oke, sebelumnya Ibu sudah share tadi ya di dalam WA grup LKPD Ananda semua. Ya, LKPD-nya silahkan dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Beri waktu 30 menit, silahkan. Kalau mau bertanya silahkan, kalau tidak mengerti. Ayo nak, kelompok siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya? Kelompok Ilham Ramadan. Mbak Ella, untuk menyelesaikan LKPD tadi, kita mulai dengan dari tabel di atas didapatkan fungsi kendalanya, yaitu sebagai berikut. Pada mesin 1, 20x plus 10y lebih kurang dari sama dengan 480 atau 2x plus y lebih kurang dari sama dengan 48. Pada mesin 2, 10x plus 20y lebih kurang dari sama dengan 480 atau plus 2y lebih kurang dari 48. Nah, itulah bentuk model matematikanya. Kedua, kita tentukan bentuk maksimumnya. Dengan menggunakan model matematika di atas tadi, keuntungan maksimumnya bisa kita peroleh berdasarkan fungsi objektifnya dengan menggunakan titik pojok. Maka yang akan kita dapatkan penyelesaiannya, pertama menggambarkan pertidaksamaan di atas pada bidang kartesius. Nah, pertidaksamaan 2x plus y lebih kurang dari sama dengan 48 tadi, berikutlah bentuk persamaan dari pertidaksamaan ini adalah 2x plus y sama dengan 48. Nah, 2x plus y sama dengan 48 didapatkan titik koordinatnya yang pertama 0,48 dan titik keduanya 24,0. Nah, pertidaksamaan yang kedua yaitu x plus 2y lebih kurang dari 48. Kita dapatkan titik koordinatnya yang pertama yaitu 0,24 dan 48,0. Nah, kita buatlah bentuk sketsa grafiknya berdasarkan titik kartesius tadi. Nah, kita tentukan titik pojok untuk pertidaksamaan yang di atas tadi. Titik A adalah titik pusat perpotongan garis X sama dengan 0 atau sumbu Y dengan garis Y sama dengan 0 atau sumbu X hingga koordinat titik A yaitu 0,0. Nah, titik B adalah titik perpotongan antara garis 2X plus Y sama dengan 48 dengan garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Sehingga didapat, kita tulis 2X plus Y sama dengan 48. Dengan Y tadi 0, maka kita kurangin. Turun 2x sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 2 yaitu 24. Jadi koordinat titik B kita dapatkan yaitu 24,0. Kemudian lanjut ke titik J. Titik J itu adalah titik perpotongan antara garis 2x plus Y sama dengan 48 dengan garis X plus 2Y sama dengan 48. Sehingga didapat 2x plus Y sama dengan 48. X tambah 2Y sama dengan 48. Nah, yang 2x plus Y sama dengan 48 kita kaliin 2, sedangkan X plus 2Y sama dengan 48 kita kaliin 1, menjadi 4x plus 2Y sama dengan 96, dikurang X tambah 2Y sama dengan 48. Kita kurangkan, 4x kurang X menjadi 3x, 2Y kurang 2Y habis, dan 96 sama kurang 48 menjadi 48. Nah, kita peroleh X-nya yaitu 48 bagi 3, hasilnya 16. Maka Y-nya juga 16.
Jadi, koordinat titik C adalah 16,16. Nah, lanjut ke titik D. Titik D itu adalah titik perpotongan antara garis X plus 2Y sama dengan 48 dengan garis X sama dengan 0 atau sumbu Y, sehingga didapat X plus 2Y sama dengan 48. Nah, X tadi yaitu 0. Maka, kita dapatkan yang Y-nya yaitu 2Y sama dengan 48. Y-nya 48 dibagi 2, yaitu 24. Jadi, koordinat titik D adalah 24,0. Jadi, keuntungan maksimum yang kita dapatkan dengan memasukkan koordinat titik tadi dengan fungsi objektifnya dalam satu tabel. Nah, tabel yang pertama dengan titik A 0,0, didapatkan fungsi objektifnya yaitu 0. Nah, titik B dengan X 24 dan Y 0, kita peroleh fungsi objektifnya yaitu 240.000, karena 24 dikali 10.000 plus 0 kali 8.500. Nah, titik C yaitu X 16 dan Y juga 16, kita dapatkan fungsi objektifnya 296.000, karena 16 dikali 10.000 tambah 16 kali 8.500. Nah, titik D dengan X 0 dan Y 24, kita peroleh fungsi objektifnya yaitu 204.000. Karena 0 dikali 10.000 plus 24 dikali 8.500. Nah, dari tabel di atas terlihat kan bahwa keuntungan maksimum yang didapatkan adalah sebesar 296.000 yang berada pada titik C, yaitu 16,16. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, menentukan banyaknya boneka yang harus diproduksi. Nah, boneka yang harus diproduksi, maka 16 boneka Hello Kitty dan 16 buah boneka Winnie the Pooh. Wah, luar biasa ya, kelompok Ilham Ramadan ya, cukup jelas. Jadi kesimpulannya adalah keuntungan maksimum yang akan didapatkan dengan memproduksi 16 buah boneka Hello Kitty dan 16 buah boneka Winnie the Pooh dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp296.000. Wah, luar biasa ya. Oke, ada tambahan dari kelompok lain? Baik, sekarang kalian periksa kembali LKPD-nya. Terus, kira-kira apa ya kesimpulan pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, nilai optimum fungsi objektif adalah nilai fungsi minimum atau maksimum yang dapat dicapai ketika kombinasi variabel X dan Y disubstitusikan dengan bilangan real tertentu. Sedangkan metode uji titik pojok adalah suatu metode dengan mensubstitusikan titik-titik pojok pada suatu daerah penyelesaian fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Iya, bagus sekali Mahesti ya. Jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan nilai optimum fungsi objektif itu adalah nilai fungsi minimum atau maksimum yang dapat dicapai ketika kombinasi variabel X dan Y disubstitusikan dengan bilangan real tertentu ya. Jadi sedangkan metode uji titik pojok adalah suatu metode dengan mensubstitusikan titik-titik pojok pada suatu daerah penyelesaian ke fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Nah, bagus sekali jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, jadi nanti kita bisa menentukan nilai optimum. Jadi nilai optimum itu ada dua, ada maksimum, ada minimum. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ilham, yang itu yang dicari adalah nilai apa tadi nak yang dicari sama Ilham? Maksimum, Bu. Iya, nilai maksimum. Nah, jadi Anda semua sudah bisa menentukan nilai optimum dari suatu fungsi ya. Baiklah, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menangkan, Bu. Menangkan sekali, Bu. Alhamdulillah. Apakah semua Ananda ini mengerti dengan pembelajaran hari ini? Insya Allah mengerti, Bu. Insya Allah mengerti. Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, silahkan. Sendari Salmedi. Selain menggunakan uji titik pojok, adakah cara lainnya, Bu? Oh iya, menentukan nilai optimum suatu fungsi, kita bisa menentukannya dengan uji titik pojok yang pertama. Yang kedua, kita bisa gunakan dengan metode garis selidik. Metode garis selidik ini akan kita pelajari untuk minggu depan ya. Hari ini kita hanya sampai titik pojok saja. Baik, untuk selanjutnya Ananda semua di LKPD itu ada soal yang kedua. Nanti Ananda silahkan berdiskusi dengan temannya. Nanti Ibu akan mengoreksi, kalian kumpulkan lewat Google Classroom. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi